Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sofara Rezanti. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Administrasi Rumah Sakit, Angkatan 22, Kelompok E. Dalam video ini, saya akan mereview sebuah artikel ilmiah yang menurut saya sangat menarik dan relevan, membahas strategi perbaikan pelayanan mutu farmasi dengan pendekatan mutu modern yaitu Lean Six Sigma yang digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki waktu tunggu pasien di instalasi farmasi rumah sakit. Kita tahu bahwa salah satu sumber ketidakpuasan pasien di rumah sakit berasal dari lamanya waktu tunggu baik saat pendaftaran, pemeriksaan, maupun pengambilan obat. Maka penelitian ini menjadi sangat penting karena waktu tunggu bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga cerminan kualitas dan empati pelayanan kesehatan. Artikel yang saya bahas berjudul Studying Waiting Time in Pharmacy, a Strategy for Improving Patient Stratification. Penulisnya adalah Rika Yulia, Rudi Hartono, Mufida Indrayati, Nur Palestin Ayumas, dan Fauna Herawati dari Universitas Surabaya dan 3 rumah sakit di Surabaya, 1 rumah sakit swasta dan 2 rumah sakit negeri. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Methods volume 14 tahun 2025 oleh Elsevier dan sudah terindeks Scopus Q1 dengan doi yang sudah terlampir. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masalah klasik yang hampir dialami pada semua rumah sakit, yaitu waktu tunggu pelayanan resep yang terlalu lama. Berdasarkan standar pelayanan minimal dari Kementerian Kesehatan, waktu tunggu maksimal adalah 30 menit untuk obat non-racikan dan 60 menit untuk obat racikan. Namun pada kenyataannya banyak rumah sakit yang masih jauh di atas standar tersebut. Dalam artikel ini juga menyebutkan, lamanya waktu tunggu berdampak pada kepuasan pasien. Faktor penyebab keterlambatan antara lain beban kerja tinggi pada jam sibuk, keterlambatan jumlah tenaga farmasi, jumlah item obat dalam resep yang terlalu banyak, serta kendala teknologi informasi yang belum optimal. Oleh karena itu, peneliti menggunakan konsep Lean Six Sigma untuk menganalisis, mengukur, dan memperbaiki proses pelayanan farmasi agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan memuaskan pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di 3 rumah sakit di Surabaya, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Husada Utama, dan RSUD Haji. Penelitian dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama berfokus pada pelayanan rawat jalan. Peneliti mengamati langsung waktu tunggu pelayanan resep, mulai dari pasien menyerahkan resep hingga obat diterima. Data yang dikumpulkan mencangkup resep racikan dan non-racikan. Tahap kedua melibatkan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Narasumber diminta untuk mengisi kuesioner untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi waktu tunggu, seperti beban kerja, keterampilan, fasilitas, dan sistem komputerisasi. Sebelum digunakan, kuesioner sudah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan hasil 0,7 yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan sangat reliable. Untuk mendukung analisis, peneliti menggunakan time motion analysis, yaitu metode observasi untuk melihat setiap langkah proses pelayanan untuk mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan yang tidak bernilai tambah. Dapat kita lihat pada grafik yang terlampir bahwa bagian atas adalah obat yang diracik sedangkan bagian bawah obat yang tidak diracik. Dan pada rumah sakit swasta itu tertinggi layanannya pada jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Sedangkan pada rumah sakit pemerintah jam 9 sampai jam 11 siang. Di mana rata-rata waktu tunggu obat racikan di rumah sakit pemerintah adalah 80 menit, sedangkan di rumah sakit swasta adalah 36 menit. Untuk obat non-racikan, waktu tunggu 64 menit di rumah sakit pemerintah dan 43 menit di rumah sakit swasta. Angka ini jelas melampaui standar Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa proses pelayanan masih belum efisien. Tabel ini menampilkan jumlah resep racikan dan non-racikan per poli dari 3 rumah sakit. Pada poli pulmologi dan poli anak memiliki jumlah racikan yang tinggi.
Hal tersebut disebabkan karena rata-rata pasien yang periksa adalah pasien kronis dan anak-anak yang membutuhkan obat dengan dosis khusus. Rata-rata tiap resep mengandung 2-3 item obat yang melebihi dari standar WHO yaitu 1,8 sampai dengan 2,2 per item, yang menandakan kecenderungan polifarmasi yang turut memperpanjang waktu tunggu pelayanan. Pada hasil ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap lamanya waktu tunggu antara lain adalah beban kerja yang sangat tinggi, utamanya pada jam-jam sibuk. Misalnya tadi pada rumah sakit swasta, yaitu pada jam 11 sampai dengan 1, kemudian pada rumah sakit negeri jam 9 sampai dengan jam 11. Jumlah item resep yang tinggi, keterbatasan tenaga farmasi dan ruang pelayanan, serta kendala fasilitas dan sistem informasi. Peneliti menemukan bahwa dengan sistem manual, sebagian besar waktu habis pada aktivitas non-value added seperti menunggu konfirmasi dokter, mencari stok obat, atau menyiapkan obat racikan. Sedangkan aktivitas value added yaitu yang benar memberikan nilai bagi pasien hanya sekitar 30 sampai dengan 40% dari total waktu pelayanan. Menurut saya, artikel ini memiliki banyak kelebihan, yaitu pendekatan Lean Six Sigma yang diterapkan sangat kontekstual dalam rumah sakit di Indonesia yang sedang bergerak ke arah efisiensi dan kendali mutu. Metode observasi langsung memberikan gambaran nyata tentang proses kerja yang sebenarnya di lapangan. Penelitian ini menekankan peran teknologi informasi dan SDM farmasi, dua aspek krusial dalam pelayanan kesehatan modern. Namun, ada beberapa keterbatasan. Pengukuran waktu tunggu hanya mencatat titik awal penyerahan resep, dan akhir penerimaan resep, belum menganalisis tiap tahapan proses detail. Fokus hanya pada 3 rumah sakit di satu kota yaitu Surabaya, sehingga generalisasi nasional terbatas. Yang ketiga, tidak mengevaluasi langsung hubungan antara waktu tunggu dan tingkat kepuasan pasien melalui survei pasien secara mendalam. Untuk relevansi hasil penelitian, penelitian ini sangat relevan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Indonesia, terutama dalam akreditasi rumah sakit di mana elemen efisiensi dan patient center care ada di sana, dan juga untuk pelayanan JKN. Pelaksanaan standar mutu Kemenkes, waktu tunggu farmasi, transformasi digital, implementasi e-resep dan SIM-RS, manajemen SDM farmasi, retribusi tenaga saat jam sibuk. Refleksi dan insight pribadi. Dalam artikel ini, saya belajar bahwa mutu pelayanan tidak selalu berarti pelayanan yang mahal, tetapi pelayanan yang efisien, cepat, dan berorientasi pada pasien. Pendekatan Lean Sigma menekankan pentingnya kerjasama lintas profesi, keterlibatan karyawan, dan evaluasi berkelanjutan. Optimalisasi SDM dan teknologi adalah investasi yang strategis, bukan biaya tambahan. Pengukuran kinerja berbasis data atau data driven management harus menjadi budaya organisasi. Kepuasan pasien sangat dipengaruhi oleh pengalaman pelayanan, dan waktu tunggu farmasi adalah indikator yang paling mudah untuk dirasakan oleh pasien. Demikian review saya terhadap jurnal Studying Waiting Time in Pharmacy, a Strategy for Improving Patient Stratification yang diterbitkan di Methods tahun 2025. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.